Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Jihan dengan NIM 64230558. Saya sebagai perwakilan kelompok ini saya akan menjelaskan materi yang berupa materi budget perubahan akibat tetap budget kas. Selanjutnya nama saya Rizky Saputra dengan NIM 64230155. Nama saya Rosmawan Kadir dengan NIM 64230589. Nama saya Muhammad Eka Nugraha dengan NIM 64230257. Nama saya Mahfudz dengan NIM 642393. Nama saya Cahaya Arianto. Ya dengerin, perubahan akibat tetap budget perubahan akibat tetap atau capital addition budget ialah budget yang direncanakan secara sistematis dan lebih terperinci tentang perubahan akibat tetap dari waktu ke waktu selama periode tertentu yang akan datang. Perubahan aktiva tetap antara lain meliputi yang pertama ada pembelian aktiva tetap baru, yang kedua ada pembuatan aktiva tetap baru, yang ketiga ada penambahan aktiva tetap yang baru, terus yang keempat ada perbaikan berat atas aktiva tetap yang lama agar dapat berfungsi kembali dengan baik, yang kelima penjualan aktiva tetap lama, yang keenam ada pengurangan nilai aktiva tetap lama yang menjadi besar. Kegunaan budget perubahan aktiva tetap. Secara umum semua budget mempunyai 3 kegunaan pokok, yaitu sebagai pedoman kerja, alat tujuan untuk menciptakan kerja dan melakukan evaluasi atau pengawasan kerja. Kegunaan secara khusus sebagai dasar untuk menyusun budget kas, karena penambahan aktiva tetap akan memerlukan pengeluaran kas dan pengeluaran aktiva tetap akan mengakibatkan pemasukan kas. Perubahan aktiva tetap sebagai salah satu bentuk neraca dari sisi kopi budget harus cukup sistematis dan terperinci sehingga dapat berfungsi sebagai pedoman kerja, alat koordinasi yang kerja dan alat evaluasi kerja. Budget kas ialah budget yang merencanakan secara lebih terperinci tentang jumlah kas serta perubahan-perubahannya dari waktu ke waktu selama teori yang akan datang, baik perubahan yang berupa penerima kas maupun perubahan yang berupa pengeluaran kas. Selanjutnya bentuk budget kas. Budget kas mencakup 2 sektor. Yang pertama sektor penerimaan kas dan yang kedua sektor pengeluaran kas. Maka sebelum disusun budget kas, terlebih dahulu perlu disusun schedule tentang penerimaan kas dan schedule tentang pengeluaran kas. Selanjutnya kegunaan budget kas. Secara umum, semua budget termasuk budget kas mempunyai 3 kegunaan pokok. Yang pertama sebagai pedoman kerja, yang kedua sebagai alat pengkoordinasian kerja, dan yang ketiga sebagai alat pengawasan kerja yang membantu manajemen dalam memimpin jalannya perusahaan. Yang kedua, di sini ada faktor-faktor yang mempengaruhi penyusunan budget kas, yaitu ada faktor penerimaan kas dan faktor pengeluaran kas. Nah, ya. Kemudian ada sekarang studi kasusnya. Ada studinya perusahaan hitungannya laporan tahun 2015, 2016, 2017 angkatan kerja 414.500, 483.500 dan 545.000, sedangkan kewajiban jangka pendeknya itu 197.000, 210.000 dan 290.000. Nah, konotasi persenannya itu dari
dari aktivitas lancar dibagi kewajiban jangka pendek, jadi 414.500 dibagi 197.000 dikali 100% sama dengan 200%. Nah, berdasarkan hasil perhitungan sebagaimana tampak pada tabel ini, current ratio pada tahun 2015 dan 2017 itu nilainya over liquid jika dibandingkan dengan nilai standar current ratio yang sekitar 200%. Hal ini dapat diartikan bahwa pada tahun tersebut perusahaan tidak memanfaatkan aktivitas lancar dan mengelola modal dengan baik. Nah, kemudian pada tahun 2016 itu tingkat current ratio-nya di bawah 200%, yang artinya bahwa perusahaan kurang aktif dalam membayarkan utang jangka pendeknya, tetapi apa yang ditunjukkan masih dalam posisi yang wajar. Nah, analisis lebih sedikitnya dihitung berdasarkan BPJ. Kesimpulannya, Jadi kesimpulannya adalah dengerin. budget perubahan aktivitas tetap memberikan gambaran tentang biaya tetap yang harus dikelola. Sementara budget kas fokus pada arus kas yang diperlukan untuk menjaga kelangsungan operasional. Dengan mengelola kedua aspek ini secara efektif, organisasi dapat mencapai stabilitas keuangan, meningkatkan efisiensi operasional dan mendukung pertumbuhan jangka panjang. Sekian dari diskusi kami. Ada pertanyaan, boleh silakan ditanya. Ya, ya. Pertanyaannya? Iya. Nah, Minimal berapa pertanyaan? 10. Ini kan presentasi terakhir. Itu kan belum Belum. 15 tanyanya 10 per Ya. Atur ya. itu apa juga? Temanya, judulnya budget perubahan, anggaran perubahan, dan anggaran kas. Ya, tanya. Siapa nanya? Ayo belum. Udah, saya udah tahu. Ada Pak. Ada tadi, ada. Ah, pertanyaan saya nggak sama. Yuk saya tanya yang penghitungannya tadi, bab 3. Kalau habisnya nanti susah. Penghitungannya. Studi kasusnya. Oke, coba audien lihat ya, netizen. Kenapa di tahun 2015 tidak ada kenaikan dan penurunan? Ya, Karena itu tahun pertama dari perusahaan tersebut jalan, Pak. Jadi belum ada naik dia, belum ada naik turun. jadi masih awal ya. Itu ketemu 210% dari mana tadi? Oh, ini aktivitas lancar dibagi kewajiban jangka pendek, yaitu 414.500 dibagi 970.000. Coba dihitung di situ. Benar nggak? Benar, Pak. Aktivitas lancar 414. 500. Kok pada diem? Yang lain nggak ngerti itu. Takut ngalangin aja. Dibagi ya Iya, Pak. kali 100% lah kali 100%. Itu di tahun 2015. Terus lanjut. Kenapa di 2016
minus 24%. Oh, Hitungannya lagi hitung. 2016 minus men 24% minus. Hitungnya gimana itu? Minus 24%. Itu gimana sih? Boleh pakai kalkulator. Iya. Tuh temenmu suruh banting itu. Ayo yang lain bantuin. Yang ngerti gak bisa loh. Pakai handphone. Itu anggotanya gimana? Dimat ya tuh. Minus loh itu loh. Yang bawa dari mana ini? 210 dari mana? Itu dari ini Pak. Kalau lancar mau kewajiban jangka pendek. Harusnya 25 kayaknya deh. Iya, 25. Ya. Isi dari 2015 ke 2016. Nah, Pantas sih, kasihan tapi sendirian. Emang dari situ? Iya. ya. Isinya. Soalnya dari zona. Bagaimana Zona nggak salah juga. Kan mungkin dibuletin tuh Iya, memulakan sih Mak. presentasi. Kurangnya ngasih 25 bukan 24. Ada jadi 24. Dibuletin. Kok dibuletin jadi berkurang? Ya Kayak belajar akuntansi ngerti kalau presentasinya kalau dia lewat dan dia ngajar 5 jadi 26. Dia kalau dari 5 jadi 25. Oh, berarti Itu kan berapa nih? Iya Pak. Iya Pak. Pembulanan dari berapa? 25 Pak. 25. Bulan 24. Minus ya, minus memang benar. Minus Pak, itu selisih dari 2015 ke 2016 Pak. Selisih dari Current rasionya 2015 ke 2016. ya, oke. Ya, yang lain tanya ya. Berarti belum Ada pulang. ya, yang udah ngerti ya udah. Nanti dikirim ya. Udah berarti pulang Pak. Semuanya. Yes. Saya Pak. Ya, untuk belum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minggu depan sama terakhir. Oh ya udah minggu depan evaluasi ya. Minggu depan udah saya doang. Iya Pak. Minggu Kita depan. mau belajar kelas Pak. Ya. Ada.